70, kemudian yang bawahnya ini adalah minus 3,9. Seperti ini ya cara membacanya. Jadi 3,2 tambah dengan 70, oke, berarti dia adalah minus 3,9. Oke, di sini kita sudah lihat cara membedakan material untuk file cap tipe 1. Jadi silakan nanti teman-teman sortir and grouping ya caranya. Jadi di sini pilih sortir grouping material name, kemudian masuk ke filter ya. Ini di filter untuk board file dengan tipe FJ30. Nah, kalau kita mau ganti type di sini bisa juga di sini pilih PC1 dan oke. Nah, nanti akan keluar semua juga seperti ini, tapi materialnya berbeda ya di sini. Materialnya berbeda karena case-nya seperti ini. Oke. Jadi kita akan gunakan by material name saja. Jadi filternya ini tidak menggunakan nama tapi berdasarkan material name. Jadi nanti bisa di custom mau filternya seperti apa ya. Dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman subscriber saya yang masih terus setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjawab ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang membeli buku yang sudah saya bagikan di beberapa video sebelumnya. Jadi sekedar informasi, saya menulis sebuah buku dan di dalam buku tersebut saya juga membuat video tutorial. Jadi di dalam video-video tutorial tersebut saya membagikan ada dua, yang sudah selesai itu Revit struktur. Oke, di dalam Revit struktur itu nanti teman-teman akan melihat tutorialnya di dalam bentuk webnya seperti ini. Jadi ini contoh bukunya adalah Panduan Praktis Software BIM Autodesk Revit Structure. Jadi di sini saya membagikan tutorial pemodelan satu gedung dari dalam tanah atau dari pondasi sampai pada atap ya. Di sini saya membaginya menjadi 25 video. Di sini silakan teman-teman bisa akses. Linknya sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, apapun yang didapatkan atau file-file yang didapatkan berupa yang pertama itu file family. Kemudian ini file family standar ya dari Autodesk Revit dan juga ada beberapa family yang saya custom sendiri. Kemudian yang kedua file projectnya di sini, file project Revit. Kemudian yang ketiga file video tutorial. Di sini file video tutorialnya sudah saya buat per part video, jadi teman-teman akan lebih mudah untuk mengikutinya. Berikutnya ada bahan referensi AutoCAD-nya di sini dan file PDF. Ini tinggal di download saja, kemudian bisa mengikuti panduan yang ada di ebook dan di video saya. Berikutnya di sini juga ada file RVT ya. Di sini filenya maksud saya file tipe RFA family yang bawaan standar dari versi 2020. Karena biasanya bagi teman-teman yang menginstal Autodesk Revit tidak lengkap ini terkadang missing ya atau hilang sehingga sangat sulit untuk teman-teman mengecek atau melakukan loading project atau loading family. Berikutnya ada quantity report, contoh hasil Excel ya yang diekspor berat besi, fondasi, volume balok kolom dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bukunya sendiri. Jadi di sini untuk bukunya ini kurang lebih ada 286 halaman. Nah, di sini saya bagikan 283 ya. Di sini saya bagikan dari awal sampai selesai. Jadi ada pengantar, pengenalan Autodesk Revit, cara menginstal, kemudian mengelola proyek, kemudian materi struktur dari file cap, kemudian board file sampai atap, dan yang di bab 5 nanti ada materi tentang penulangan atau rebar reinforcement. Kemudian di bab 6 terakhir itu saya membagikan tentang material take off in Revit atau biasanya ini kita menghitung volume beton dan volume besi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya saya uraikan secara detail ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan tutorial untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya tentang bagaimana cara memisahkan besi maupun beton di dalam project Revit. Karena biasanya
sangat jarang yang memberikan tutorial atau edukasi bagaimana cara memisahkan tulangan. Nah, yang saya maksud memisahkan tulangan di sini adalah dalam bentuk schedule quantity ya di sini. Contoh saya buka seperti ini. Kalau kita melihat dari gambar A109 di sini, saya sudah punya bar bending schedule untuk file cap tipe PC2 ya di sini. Jadi di sini ada bengkokan untuk A ya, ini 0,12 meter atau 120 mili. Bagian B-nya 1,9 meter dan bagian C-nya 0,12. Begitupun untuk potongan yang kedua ya di sini. Potongan yang kedua di sini juga sama di sini, tapi yang berbeda adalah panjangnya ya. Tapi bentuknya tetap U ya seperti ini. Ini untuk besi 13, sedangkan untuk besi 16-nya seperti ini ya. Jadi ada dua besi kalau teman-teman lihat di sini, yang arah melintang dan yang arah memanjang. Oke. Nah, di sini bisa dilihat di dalam gambar dan kita bisa mengeceknya juga di dalam schedule. Nah, ini schedule-nya. Oke, ini bar bending schedule. Jadi ada total bar length, kemudian diameternya dengan notasi A, B, C, kemudian total panjangnya dan bending detailnya. Oke, jadi di sini harus diperhatikan ya untuk pola daripada notasinya karena tidak semua bengkokan itu sama ya menggunakan notasi A, B, C. Tetapi kalau semakin banyak bengkokannya itu bisa sampai di F dan G ya seperti itu. Oke, kita langsung saja karena di sini saya sudah membuat yang untuk tipe file cap tipe 3. Oke, saya akan coba mulai dengan file cap tipe 1 ya. Oke, caranya seperti apa? Kita mulai saja di sini. Saya akan buka gambar detail di sini untuk file cap tipe 1 ya. Ini file cap tipe 1 modelnya seperti ini. Oke, jadi 80 kali 80 kalau kita lihat dari potongan yang depan ini ya. Kita go to view, kita lihat nanti pondasinya board file seperti ini menyatu dengan file cap. Nah, di sini saya sudah mengeluarkan bending detail ya sebenarnya, tapi nanti akan saya buatkan juga dalam bentuk schedule. Oke, yang berikutnya di sini akan saya jelaskan bagaimana cara memisahkan materialnya ya. Oke, pertama kita ke menu 3D di sini. Saya ke 3D untuk file cap fondasi tipe 1. Oke, ini seperti ini. Nah, ketika diklik biasanya di dalam pemodelan itu saya membuatnya menjadi satu kesatuan. Jadi file cap dengan board file tidak dipisah tapi digabung. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memisahkan materialnya ya di sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial saya di YouTube dan juga di ebook dan juga membeli video tutorialnya, di sini sudah saya uraikan ya cara membuat family. Nah, seperti ini seperti apa. Nah, kita bisa ulangi langkah di sini, oke? Nah, di sini saya jelaskan lagi, tinggal kita klik saja family file cap dan board filenya, kemudian kita edit family. Nah, perhatikan di sini ketika kita ingin mengganti parameter dari family tersebut, jangan lupa di save as dulu. Oke, ini saya save as family. Di sini saya masukkan lagi di filenya ya biar tidak tercecer di sini. File family berarti di sini saya tambahkan PC tipe 1 custom ya seperti ini. Oke, ini hurufnya ternyata ada yang besar kecil ya. Saya coba ganti dulu. Ini PC 1 custom. Nah, kenapa custom? Karena ini yang ditanyakannya, kita akan memisahkan material beton untuk board file dan untuk file cap. Seperti ini, kita tambahkan di sini file cap satu file custom ya. Ini silakan dimasukkan namanya seperti ini. Kita save. Nah, ketika kita save nanti di sini kita bisa lihat pertama untuk file cap-nya. Di sini untuk file cap-nya teman-teman perhatikan di sini materialnya tidak bisa diedit sebab ini bawaan daripada Revit ya, ini menjadi associate family parameter. Nah, di sini sebenarnya ini bisa diatur, tapi saya tidak bagikan di dalam tutorial kali ini ya. Ini kita bisa mengubahnya. Jadi kita ingat kalau untuk concrete case-nya ini berarti adalah elemen file cap ya, seperti ini. Concrete case in situ ya, seperti ini. Kemudian untuk board file-nya di sini kita lihat di sini namanya material fondasi board file. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membuatnya,
silakan dicek di tutorial saya di video-video tersebut. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan membeli ya. Saat ini saya masih ada memberikan diskon dari 570.000 menjadi 500.000. Oke, di sini bisa buat lagi material baru. Misalkan saya create new di sini, rename ya. Di sini board file, misalkan kita mau mutunya ya, F aksen C, katakanlah 30 MPa ya. Di sini kita pilih apply dan oke ya, seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik ini bisa kita ganti materialnya ya. Klik di sini, kita pilih misalkan 30 MPa ya. Tadi kita ketik seperti ini 30. Oke, nah ini kita klik lagi. Nah, ini langsung berubah ya materialnya. Oke. Setelah selesai ini bisa kita load into project and close dan kita pilih yes ya. Nah, nanti secara otomatis si project Revit-nya ini akan mendeteksi secara berbeda ya. Sini saya coba skip dulu. Oke, kita kembali lagi ke 3D-nya. Sini saya lihat. Nah, ini sudah file cap ya, tapi di sini masih menggunakan file cap satu file. Di sini saya pindahkan ke atasnya file cap satu file, tapi belakangnya ada customnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian saya akan coba mengeluarkan volume board file ya di sini. Ini untuk satu board file saja. Kalau kita lihat dari Dena ya, di sini di dalam file 3D-nya, 3D model seperti ini ada cukup banyak ya. Kalau untuk tipe PC2, tapi kalau untuk tipe file cap tipe 1 di sini hanya ada 2. Oke, di sini yang satu, ini file cap satu file ini, oke, ini bisa kita bedakan ya. Kalau mau gunakan yang file cap satu file di sini bisa, yang customnya bisa. Tapi kalau kita mau gabungkan bisa juga seperti ini ya. Kita coba pindahkan saja. Ini, oke. Kemudian nanti akan muncul warningnya di sini karena kita mengganti tipe ya di sini. Kita delete saja, tidak masalah. Kemudian yang kedua di sini yang bagian kanan juga kita cek lagi apakah dia sudah berubah atau belum. Di sini sudah file cap satu file custom ya. Selanjutnya ketika dia sudah berubah seperti ini, kita bisa mengeluarkan volume betonnya ya. Saya tunjukkan caranya. Klik view, kemudian schedule, masuk di material take off ya. Di sini kemudian kita pilih structural foundation ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di material tag properties-nya ini kita masuk ke family dulu ya. Pilih family, kita pilih add parameter, kemudian kita pilih type ya di sini. Type kita add lagi parameter. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ya, material name. Kemudian yang berikutnya adalah material volume. Oke. Jadi di sini material name dan material volume. Sebenarnya ini cukup. Kemudian kalau kita mau menambahkan yang lain ya, ini silakan disesuaikan saja. Misalkan saya mau menambahkan elevasi at bottomnya berapa dan elevasi at topnya berapa. Ini bisa tergantung dari teman-teman mau mengcustomnya seperti apa. Karena biasanya kebutuhan kita belum tentu sama ya. Ini saya contohkan saja seperti ini. Setelah itu saya klik OK. Nah, nanti akan muncul semua seperti ini. Oke. Nah, ini harus kita filter ya. Oke, caranya seperti apa? Yang bagian ini kita ganti dulu namanya. Jadi misalkan material di sini material file cap tipe 1. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu order di sini ya, di pada bagian propertiesnya order, pilih field, di sini kita masuk pilih filter. Nah, di filter ini saya akan grouping dulu di sini berdasarkan material name ya di sini. Kemudian di sini saya footer dan di grand total di sini. Kemudian pada filternya kita gunakan di sini ya, bisa menggunakan material name. Contoh misalkan bore file 30 MPa ya, seperti ini. Bore file 30 MPa, kemudian saya coba OK. Nah, nanti akan muncul di sini bore file untuk 30 MPa materialnya totalnya adalah ini. Oke. Jadi di sini perhatikan ada file cap yang nyasar ya di sini. Oke, di sini ada file cap 1x1x1 di sini. Oke, ini harusnya tidak muncul ya. Nanti coba kita cek lagi ya di sini. Kita lihat untuk tipe yang ini. Oke, di sini saya coba klik. Ini harusnya ini
dia masuknya ke file cap, satu file custom. Oke, ini kita close saja. Kemudian di 3D modelnya di sini kita cek lagi ya, yang untuk menggunakan 30 MPa. Oke, di sini. Kalau mau lebih cepat sebenarnya kita bisa klik, kemudian di sini, kemudian kita highlight in model. Nah, ini ketahuan. Berarti yang digunakan yang di sini ya. Oke, di sini kita coba gunakan seperti ini ya. Pilih kacamata di sini, atau biasa saya menyebutnya kacamata ya, temporary height isolate seperti ini. Kemudian saya isolate bukan kategori ya, tapi isolate elemen. Nah, ini nanti akan terlihat. Ternyata yang ini ya, yang menggunakan file cap tipe 1 ya di sini. Padahal ini sebenarnya kalau saya lihat itu tipe 3 ya. Tapi coba saya cek dulu, saya kembali dulu ke reset di sini. Oke, di sini harusnya tidak menggunakan ini ya, karena di sini ada tipe file cap tipe 3. Di sini harusnya hanya kolom ya, seperti ini. Oke, di sini kita delete saja. Oke, nah ini kita coba cek di materialnya. Ternyata di sini sudah selesai ya, sudah benar, tinggal 2 tipe. Nah, di sini ketahuan elevasi topnya minus 70, elevasi bottomnya minus 3,9. Itu terlihat dari sini ya, di detail ini. Oke, kalau kita lihat potongannya, yang ini minus 70, kemudian yang bawahnya ini adalah minus 3,9. Seperti ini ya cara membacanya. Jadi 3,2 tambah dengan 70, oke, berarti dia adalah minus 3,9. Oke, di sini kita sudah lihat cara membedakan material untuk file cap tipe 1. Jadi silakan nanti teman-teman sortir and grouping ya caranya. Jadi di sini pilih sortir grouping material name, kemudian masuk ke filter ya. Ini di filter untuk board file dengan tipe FC30. Nah, kalau kita mau ganti type di sini bisa juga di sini pilih PC1 dan oke. Nah, nanti akan keluar semua juga seperti ini, tapi materialnya berbeda ya di sini. Materialnya berbeda karena case-nya seperti ini. Oke. Jadi kita akan gunakan by material name saja. Jadi filternya ini tidak menggunakan nama tapi berdasarkan material name. Jadi nanti bisa di custom mau filternya seperti apa ya. Nah, ini untuk penulangan, maksud saya untuk betonnya ya. Jadi nanti berikutnya saya akan tambahkan bagaimana cara kita melakukan filtering juga untuk pembesian. Oke, saya harap ini bisa berguna dan membantu bagi teman-teman. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.